Halo sahabat podcast semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kita, podcast ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai, tentunya bersama saya Rianto sebagai host dan saya ditemani Arsudi sebagai co-host. Nah, teman ngobrol kita atau minta tamu kita pada kali ini adalah seorang dosen muda yang inovatif, yang dikenal lebih inovatif dan kreatif. Nah Kak, ini tanya dulu. Boleh. Apa namanya tuh? Aslinya Selangor ya. Tapi kayak dulu, oi, kreatif mana kopi ini tentang ini majon. Kopi kan? Kopi boleh? Kopi. Kopi boleh. Okay, kalau tak dipanggil lagi tak datang. Kopi juga dingin. Ini kopi asli Morokulam bukan? Kayak mana kreatif? Kan? Kopi asli buatan Morokulam. Asli buatan Morokulam. Belinya di Morokulam. Ini ada lagunya tak nih? Kopinya. Atau cukup kopi dangdut? Kopi dangdut. Kopi dangdut. Pakai susu tak? Pakai enggak cukup. Ayo Kak, silakan Kak, santai. Boleh santai. Ya Kak, tadi Kak, aslinya memang Selangor. Apa ada blasteran kayak Jerman, Iya. Atau Jambi Sumatera Barat, atau Jambi Palembang, atau Ada. Sunda. Kalau blasteran lokal ada. Kalau dari orang tua laki-laki itu memang ladang panjang. Dari Sarolangun. Tapi kalau perempuan, ibu, Minang. ini enggak, aslinya Bengkulu. Jadi makanya kami itu cepat memahami bahasa Rejang. Iya, Bengkulu kan Rejang juga. Rejang Lebong ya. Betul. Kebetulan memang keluarga di Rejang Lebong tuh banyak. Iya. Di Rejang tuh banyak. Jadi tiap tahun memang balik ke Rejang. Jadi udah biasa memang dengar bahasa-bahasa sini tuh. Oh ini enggak jauh beda dengan asing bahasa lagi. Orang tua. Iya, betul. Berarti siapa tahu nih kan pas nonton, nah ini bahasa sama dengan bahasa kita di situ. Nah, beda-beda cocok. tipis. Beda tipis ya. Tapi dari logat nada sama ya. Dari logat nada sama. Makanya kami dah heran lagi ya. Saya sering nggak balik ke Bengkulu, sering pernah ya. Kalau sekarang udah dari Covid nggak balik. Keluarga masih ada situ. Masih banyak. Masih keluarga besar dari ibu ya. di sana semua. Dari mulai Curup sampai dengan ke Bengkulu, Pasir Putih itu lengkap. Nah, untuk Bang Sira nih kan, kalau boleh tahu nih, ini mungkin orangnya tuh tampaknya muda. Kita tidak tahu, ya tak? Nah, ya, bujang apa? Keluarga. Mana tahu kan? Siapa tuh? Ada jodoh sini dah. Cantol dengan Cantol sini kan ya. Biar tahu. Kayaknya sering, maksudnya semakin lengket ke sini. Seorang dekan masih muda. Ya kan, potensinya luar biasa. Iyalah, betul. Otomatis godaan banyak nih Pak. Banyak godaan. Kalau status sekarang tuh masih lajang. Masih lajang. Kalau status masih lajang. Tapi kalau ditanya ada hubungan pacar, ini agak ngeri dikit. Katanya jadi dekan juga. Dekan ya? Ayo. Ya gua dosen Dekanan juga boleh. Kalau sekarang kami fokusnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi lah ya, basic ya ekonomi ya. Alhamdulillahnya dipercaya sama Pak Rektor untuk ngurusin dekan, ngurusin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu yang diurus sekarang nih. Luar biasa udah, Bro. Alhamdulillah. Dekan, dipercayai. Kalau tadi kan di kampus, kan? Ini kira-kira di luar kampus. Biasanya kan dosen kan banyak kegiatan di luar. Apa kegiatan di luar? Banyak sih. Kalau di sini kan banyak yang merangkap di luar sana, orang di sini ada yang dosen terus merangkap staf ahli. Kan momen pilkada udah selesai. Atau memang ada sayap usaha lain selain dekan. Kalau selain dosen atau dekan di kampus, keseharian ya sama lah kayak gini, konten kreator juga. Cuman YouTuber juga. Tapi kalau boleh dulu disampaikan apa? Iya. Nah, kalau YouTuber enggak sih. Cuman kalau konten YouTuber tuh koleksi pribadi. Kebetulan nama channelnya juga nama asli pribadi, cuman untuk koleksi daripada hilang dokumentasi simpan di YouTube. Tapi lebih ke TikTok, Instagram, karena ngambil budgetnya dari endorsement. Gitu ya. Ada yang endorse ya. Banyak kalau yang endorse. Berarti sudah tinggi ya. Cuman sekarang ngurangin endorse. Kalau kenapa ditanya ngurangin endorse, karena ada yang berlawanan dengan kode etik dari dosen tadi, profesi tadi ya. Tidak bisa dipungkiri.
Dikit-dikit tipis-tipis deh. Tipis ya. Wah, luar biasa. Berarti SD di Sarolangun ya? SD Sarolangun. SMP Sarolangun. Sarolangun. SMA masih di Sarolangun. Kuliah di Sarolangun. S1-nya Sarolangun. S2-nya baru berangkat ke Jambi. Baru ke hilir Sungai Batanghari. Hilir Sungai Batanghari sedikit. Karena Batanghari itu sungai terpanjang di Sumatera ya. Iya benar. Nah, jadi kampusnya di Muaro lah ya. Di Muaro. Cuman sekarang memang lagi proses S3 kan nih. Kemarin udah daftar, udah lulus juga S3, cuman lagi proses perkuliahan lah. Mudah-mudahan nanti dalam beberapa tahun ke depan kelar S3. Karena mau tidak mau kan dekan S2 harus naik. Oh gitu ya. S3 gitu. Wah, kami doakan. Karena tuntutan profesi tadi ya. Tuntutan profesi. Kalau itu tidak ada ningkat-ningkat. Iya. Nah, ini kan Bang Sira. Ngapo nak milih jadi dosen kan alumni SMA 1 di Sarolangun kan? Iya benar. Ngapo tak jadi guru di SMA 1 Sarolangun? Kalau ditanya kira-kira pilihan kemarin kan ngapo tak? Kalau ditanya dari cita-cita jauh ya. Oh dulu dosen itu bukan sebuah cita-cita dulu. Kalau dulu dari SD, SMP, SMA cita-citanya pengen jadi dokter. Jadi dokter. Makanya sekarang tuh kan di luar kampus juga aktif di relawan PMI. Jadi tidak jauh lah dari dokter gitu yang sifatnya nolong orang lah, nolong orang sosial. Nah, cuman kalau ditanyakan sekarang kok jadi dosen kemudian berkarya, berinovasi di dosen juga. Ada tujuan setelah masuk kuliah S1. Jadi di waktu kuliah S1 itu pernah ditantang sama salah satu dosen favorit. Iya. Dia bilang jadi dosen tuh enak ya. Gaji gede, kan? Ngajarnya enak ya. Ngajarnya fleksibel. Enjoy, ya kan? Terus itu karirnya cepat. Dia bilang kayak gitu. Jadi Sira kamu ini kemampuannya ada kalau untuk jadi dosen. Nah dari situlah muncul mau jadi dosen. Keinginan tadi ya. Keinginan tadi. Karena memang lika-liku untuk jadi dokter kemarin beberapa hambatan tuh tidak tercapai. Satu mungkin faktor finansial, ekonomi keluarga, segala macamnya lah. Kampusnya terlalu jauh, orang tua belum mau pisah. Iya. Akhirnya ngambil S1, S2, daftar dosen diterima. Iya. S1 kemarin itu Bang Sira ngambil apa? Ekonomi juga. Tapi konsentrasinya ke keuangan. Keuangan daerah waktu itu konsentrasinya. Pas ngambil S2-nya? Tetap sama ekonomi, jadi di Uliner fokus konsentrasinya juga ekonomi dan pemerintahan. Keuangan dan pemerintahan. Pemerintahan ya. Kak, ini kakak tadi bilang kan latar belakang orang tua tuh tadi itu kan agak-agak kurang mampu kakak bilang kan. Nah, dari S1 SD sampai S2 enggak ada enggak pengalaman pengalaman yang kayak mana dulu nih? Suka duka ya lah. Pengalaman suka duka ini enggak suka duka lah, iyalah. Yang paling sampai sekarang tuh bikin enggak bisa dilupain tuh ya pada saat kita ngejar prestasi di S1 dan S2. Kedua-dua wisuda saya dulu tidak pernah dihadiri orang tua. Itu memang bikin sedih. Cuman yang lain ada semua orang lain ada semua. Apalagi waktu S1 kami targetkan 3 tahun setengah selesai. Memang komlut waktu itu yudisium tidak hadir. Kemudian wisuda juga S1 juga ya? Ya S1. Kemarin kan 3,5 tahun kelar. Ketika wisuda itu orang tua udah hadir. Bukan disengaja tapi memang waktu itu orang tua ada kegiatan lain. Nah, dia nyusul langsung ke lokasi wisuda tuh setelah wisuda tuh selesai acaranya. Dan nah di situ kami mewek sih sebenarnya. Di dalam ruangan itu mewek. Ketika nama kita disebut, nama orang tua disebut, apalagi kita lulusan terbaik program studi. Orang tua tidak menyaksikan. Padahal dulu tuh buat prestasi komlut itu targetnya nunjukin ke orang tua bahwa ini bisa loh. Soalnya dulu orang tua kami ini kan agamis. Iyalah dari KUA tadi, kemudian betul. Di rumah juga terkenal sebagai ustadz kan. Ustadz, orang ngajar ngaji di rumah, belajar ngaji itu di rumah, robana di rumah, segala macam di rumah. Tapi kami lebih milih sekolah dan kuliahnya itu di bidang umum, konvensional semua. Sementara adik-adik yang lain nih, kakak kami, ayu kami, adik kami sekolahnya tuh basically agama semua. Jadi kami dewe yang melenceng ke umum.
SD, SMP, SMA, kuliah umum semua, konvensional semua. Nah, jadi nunjukin itu. Nah, benar kata Abang tadi, Bang. Iya. Duniawi boleh, agama tidak boleh lupa. Betul lah. Jadi dosen tuh berapa tahun ya, Kak? 2019 awal jadi dosen. 2019. Jadi apa ya? Abuya Saleh itulah. Iya, di Abuya Saleh. Dulu kan namanya STM Arif. Jadi masuk kuliah S2 itu 2017. Karena kami targetin untuk komlut lagi. Iya. Jadi di 2019 kami keluar. Jadi kuliahnya tuh 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Normalnya tadi 2 tahun. Normalnya 2 tahun. Kebetulan dapat masuk kelas expert dengan kepala dinas yang ada di Provinsi Jambi. Terus sekelas dengan kepala dinas BLHD, Pak Camat. Iya, betul. Alam Barajo semuanya sekelas gitu. Ambilannya kami lulus 1,2 tahun. 1,2 tahun ya. Wah, Dari normal. Tapi kalau S1 tadi 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Dari 4 tahun. Dari 4 tahun. Dari 4 tahun. Lebih cepat dari jalur normal ya. Iya. Kalau sekarang kan S2 ada beberapa kampus 4 tahun juga. Tergantung kebijakan kampus. Dia ada 4 tahun, ada 2 tahun. 2 tahun ya. Sesuai peraturan Jokowi kemarin kan. Betul. S2 tetap 4 tahun. Nah, kok bisa jadi terpilih jadi dekan nih, Kak? Kan maksudnya gini kan, Kakak kan masih muda, ya. Mas Irani kan masih muda, udah dosen muda. Maksudnya lagi bukan, maksudnya ya itu kan kok bisa ya dipercaya jadi dekan gitu. Something new-nya mungkin rektor percaya dengan kami karena basically kami aktif di media kali ya. Kalau kenapa dipilih sebagai dekan, selain juga kami hobi membuat sesuatu yang baru di kampus tuh, gebrakan baru dengan ide-ide baru, kemudian metode pembelajaran yang baru, kemudian juga cara kami menyelesaikan tugas, mungkin ini bukan muji nih kayak betul. Sehingga rektor itu memberi kepercayaan untuk memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya itu kalau orang percaya, jadi menjalaninya enjoy. Tidak ada sungkan dan tidak berat hati deh. Iya. Kerja ikhlas ya. Kerja ikhlas. Timbulnya ke kerja ikhlas kan timbulnya. Ikhlas beramal, kemenak. Apa, Mas John? Nih. Oh, kopi baru ya? Kopi baru boleh ya? diminum kan? Enggak, tadi adanya ketinggalan. Oh iya, host nih tidak dikasih kopi. Wah, kopinya. Thank you. Terima kasih, Mas John. Merokok menurut Bang Sira? Oh, boleh. Santai. Bisa. Nih, Bang Sira nih tadi kan di sosial masyarakat ikut juga kan bergerak. Nah, selama jadi dosen dengan dekan nih, ada enggak ketemu masalah yang kira-kiranya bertentangan dengan prinsip Bang Sira dewe? Pasti itu. Kalau setiap pekerjaan yang kita jalani itu pasti ada hambatan dan tantangan, ada kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, dulu nih kita flashback ke belakang. Kalau kenapa saya pengen jadi dosen. Jadi dosen apalagi khususnya di wilayah Sarolangun. Yang notabene-nya ini kan masih wilayah daerah. Kecil, belum banyak, dunia pendidikannya masih minor lah, belum tinggi nian. Orang tuh belum mau berpendidikan. Nah, cuman selama kuliah S2 pengen jadi dosen itu tujuannya satu, di Sarolangun ini harus ada kampus yang modern. Itu yang pertama. Harus ada kampus yang diminati oleh masyarakat Sarolangun dulu. Supaya tidak payah lagi nih kuliah jauh-jauh ke Jawa, kuliah jauh-jauh ke Medan, Sumatera Barat, Padang. Pindah jauh-jauh. Pengennya di Sarolangun Dewa itu jadi pilihan utama. Nah, itu tujuan pertama. Waktu itu memang ada daftar ngelamar jadi dosen di perguruan tinggi swasta di Jambi, dan itu diterima bertepatan sama dengan di kampus ya ini. Nah, akhirnya saya lebih milih ke sini, ke kampus yang Sarolangun karena tujuan yang sangat mulia tadi. Alasannya pengen ada kampus yang ternama lah di Sarolangun. Nah, tantangannya satu memang karena ini kampusnya Islam, basically Islam. Ketika kita menawarkan model pembelajaran, kemudian kehidupan kampus yang modern dengan dunia era digital sekarang itu agak payah untuk dikabulkan atau dilaksanakan. Jadi itu mungkin tantangan bagi kami bagaimana bikin program kegiatan di kampus basisnya harus syariah dulu nih. Nah, itu tantangan-tantangan itu. Basic kampus pun syariah kan? Ya, karena basic kampusnya Islam. Iya, betul. Itu tantangan terbesarnya. Nah, sebelum ngambil keputusan tadi untuk di kampus
Institut Agama Islam Abuya Saleh tadi kan ada masuk lamaran ke pernah ada ya jadi dosen lah ya. Apa tanggapan orang tua? Bagusnya di situ. Ambil dekat katanya. Itu muncul terus pertanyaan dari orang tua. Apalagi sekarang orang tua stay-nya di Jambi semua kan. Oh, di Jambi. Di Jambi semua sekarang. Gitu, jadi ya. sekarang tuh di Sarolangun Sebatang-Kara. Bang Sira, masih lengkap? Alhamdulillah masih lengkap. Mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah. Oh, di Jambi ya? Ya di Jambi, semuanya di Jambi. Jadi pertanyaan terus ya. Nah, jadi pertanyaan terus kenapa enggak di Jambi be ini kan sampai sekarang pun masih pindah bela ke Jambi ini segala macam. Enggak, kalau tujuan belum tercapai. Tujuan tuh sampai sekarang belum tercapai. Intinya tadi kan untuk target tadi kan. Target tadi. Tapi bagus juga lah kan. Maksudnya maklum lah kita nih yang misalnya daerah-daerah apa nih lah daerah Rawas nih lah, maksudnya basicnya orang tuanya kan gak kurang mampu kan, nggak mau nguliahin anak kan, ya kalau jauh kan biaya banyak, biaya mahal, kedua tempat tinggal, tempat tinggal di sini kan sudah disiapin. Benar. Ada asrama kebetulan di kampus kami ada asrama, beasiswa banyak. Jadi dipermudahkan lah. Kalau ada masyarakat mau kuliah, anak yang mau kuliah, ada dipermudahkan bantu asrama ya. Keunggulan kami itu 1 juta udah bisa kuliah. 1 juta. 1 juta bisa kuliah. Itu di luar UKT itu. UKT. Termasuk UKT ya. Termasuk UKT 1 juta itu udah mulai bisa kuliah ya. Udah kuliah. Kalau masuk 1 juta, wah itu kabar gembira gitu ya. Harus jauh-jauh. Kalau tahun kemarin yang masuk dari Ulu Rawas nih maupun dari ujung desa sampai ujung desa sana, hampir sekitar 15 orang tuh kami dapat dari sini, dari Ulu Rawas. Udah banyak mahasiswanya. Tinggal di asrama, dapat beasiswa KIP. Mereka dapat beasiswa. Jadi enjoy, enak. Iya. Itu untuk adik-adik kita kelas 3 SMA ya. Ada lagi lah alasan kuliah kan. Kejarlah pendidikan ya Kak. Kalau nengok kakak nih kan ibaratnya lebih tinggi dah sosial ya dak. Iya. Maksudnya ada dak pengen di Serlangun tuh pengen buat kegiatan sosial gitu, sosial gitu dak, pengen kelompok sosial. Apa buat tapi maksudnya bukan sudah ada lembaganya kayak apa lainnya, tapi dari kakak sendiri sudah tuh Serlangun gitu. Ada komunitas gitu baru buat setahun setengah yang lalu, namanya tuh MYC kalau dulu kami buat. Jadi My Youth Community gitu. Memang gitu bergerak di bidang sosial kayak ngebantu orang, kemudian merawat orang. Karena salah satu impian kami itu satunya memang bikin rumah singgah. Cuman rumah singgah untuk para yang mau itu dia perjalanan jauh gitu. Bukan. Aku yang misalnya dari dusun-dusun gitu. Bukan, kayak sejenis panti asuhan, tapi dia rumah singgah gitu. Rumah singgah gitu. Boleh menetap, boleh memang singgah. Singgah ya. Istilahnya kalau daripada tidur di apa ya, di pinggir-pinggiran ya. Bagian pedalaman mau berobat di Sarolangun kan ada rumah singgah istilahnya. Iya, ada rumah singgah. Jadi siapapun boleh masuk gitu dan boleh menetap, kalau mau tinggal ya tinggal. Mau jadi pengurus silahkan. Nah, untuk Bang Sira nih, ini tambahan dikit lah, lebih ke pribadi nih. Tapi minta tolong, kan tadi sibuk dengan prestasi dan target tadi kan, karir. Nah, masalah personal pribadi tadi. Ini masalah apa personal pribadi? Ada tak tuntutan orang tua? Nih, kapan lagi nak nikah? Betul, nih? Kak. Ada, itu pasti selalu muncul. Saudara nikah semua Kak? Karena kan karir kan kita sudah tahu kan, karir luar biasa. Kami itu 6 bersaudara. 6 saudara. Jadi saya anak keempat. Nah, jadi yang di atas itu sudah menikah semua. Dan bahkan sudah ngasih cucu lah untuk orang tua. Masing-masing sudah ngasih 1 cucu gitu. Nah, tinggal kok stopnya di nomor 4 gitu. Yang di bawah? Yang di bawah kan satu masih kuliah, satu lagi masih SMA, baru mau masuk SMA. Aman, berarti aman. Masih ada. Jangan sampai melangkah. Jangan sampai melangkah, benar. Tapi kalau melangkah kena adat. Iyalah. Melangkah apa kan? Ada pertanyaan dari pertanyaan itu terus muncul, bahkan beberapa kali sering dijodohkan, ditawarin, didekati itu ya. Ini ada nih cewek nih, karirnya ada, pekerjaannya ada, lulusan ini segala macam. Cuman memang kurang tertarik. Kalau saya pribadi cari pasangan tuh bukan yang cantik atau segala macam, tapi yang bisa nerima kami ini sayurnya apa adanya. Sedikit berat sebenarnya. Kalau orang menilai kami tuh Bang Sira tuh carinya yang perfect, pasti yang putih, tinggi, S2 segala macam. Dosen tadi kan, dosen S2 dekan lagi kan. Kan saya kan pernah ini juga gagal nikah juga.
Soalnya kemarin sempat sampai tunangan, sampai pasang cincin itu pernah. Bukan gagal nikah. Belum gagal sampai ya? belum sampai nikah. Iya, Gagal sampai sudah nikah. Kalau gagal Nanti sudah kesana nikah. ada kecil lagi. Benar. Bukan lajang lagi ini. Kau perjaka lagi. Gagal mau menikah. Nah, itu gagal nikah. Kesannya ada kutip yang lain. Cerai, Cerai. Seperti duda. Jadi kemarin tuh sampai di tunangan, Oh, iya. pasang cincin dan lamaran. Iya, Itu iya. sampai, cuman nggak sampai ke resepsi. Itu misalnya itu sesudah S2 apa lagi? Udah jadi dosen. Jadi dosen juga. Udah jadi dosen tahun lalu kali ya. Oh, Seharusnya 2024 Februari 2024 tuh merit. tapi belum jadi dekan. Belum jadi Nah, dekan. ini jadi Tapi sudah jadi Tapi dosen. sudah jadi ketua prodi kalau nggak ya. salah. Ketua prodi. Sekarang jadi dekan. Iya. Ini mahasiswa banyak yang tahu belum? Banyak sih, kenapa sosial media kan mereka mantau nih masalahnya. Sosial media Instagram, Facebook tuh mereka mantau. Karena tahu di caption Iya, acara tunangan kemarin tuh untuk resepsinya tuh ditargetkan bulan 2, 27 Februari 2024. Iya. Nah ini sudah nyampe tanggal 27 Februari 2024 kok undangan Pak Sira tidak muncul-muncul. Muncul ya. Orang sekantor pun sekampus tuh bertanya-tanya. Tanya dia. Pak Sira nih mana undangannya kok lamunian ini? Oh iyalah tundangan. Undangan apa? Iya. Kami bilang kan. Lah, bukannya jadi mau nikah kemarin? Oh enggak jadi. Kenapa udah jadi? Belum berjodoh. Iya. Bukan jago jodoh orang, bukan ya? Bukan juga. tapi beliau sudah jadi istri orang ya. sekarang. Artinya Iya. memang jago jodoh orang. Karena banyak kan sekarang nih, Iya. ya kita pacaran, berkomitmen segala macam, pas mendekati mungkin serius tadi kan, menjalin ikatan, nggak taunya Jadi ya jodoh. bukan jodoh gitu. Iya benar. Itu namanya. Tapi kalau kami itu simple deh sebenarnya sih. Kalau tidak jodoh ya udah, tidak perlu digalauin. Betul. Kakak tadi kan S2 kan. Ini lupa saya nanya tadi Kak. Dari S1 ke S2 itu langsung S1 apa langsung S2 apa ada jedanya? Tidak ada jeda. Jadi taman S1 2014. Kemudian bingung ini bawa ijazah S1 ini mau kemana. Akhirnya niat belajar tuh masih tinggi. Tinggi ya. Akhirnya berangkatlah ke Pare, kampung Inggris. Selama 6 bulan selalu belajar bahasa Inggris. Kemudian pernah juga belajar bahasa Arab di sana. Kemudian tertarik juga belajar bahasa Arab ya? Sedikit. Berarti pasti memang ada keterkaitannya. Ya. Dia jadi dosen di yang biasa. Iya betul kan. Sedikit. Setidaknya basicnya sudah menguasai kan. Cuman enggak ini. Kan nyambung gitu kan. Bahasa Inggris dengan bahasa Arab kalau disuruh milih lebih milih bahasa Inggris saya. Tapi banyak orang lebih milih bahasa Arab. Karena dianggap easy kan. Bahasa Arab tuh A ya A. Tapi kalau Inggris kan lain penyebutan, lain bahasa, lain tulisan. Tapi kami lebih suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Karena mungkin jiwa konvensional itu lebih tinggi jadi. Itu. Iya. Jadi lama di Pare 6 bulan, balik itu pernah jadi honorer SD. Pernah juga ya. Pernah jadi honorer SD sebagai operator dan ngajar yang bisa lah kayak matematika, IPS lah. Iya. Kemudian daftar S2. Ya. Alhamdulillah S2-nya itu di Unja. Orang tua sebenarnya nawarin. Ini anak-anaknya dipanggil galau orang orang 4 nih dipanggil nih yang sudah merit-merit itu dipanggil semua. Ditanya satu-satu dari anak pertama sampai dengan anak keempat. Gitu. Jadi ketika ditanya yang pertama enggak, yang kedua enggak, ketiga enggak, yang keempat mau enggak katanya. Jangan ditanya kalau aku. Karena memang yang hobi belajar, ngejar pendidikan tuh kami yang di rumah tuh. Memang kakak tuh dari kecil memang itu ya? Iya. Padahal sudah berprestasi ya? Hobi belajar pokoknya hobi berpendidikan, hobi cari pengalaman baru. Pengalaman baru. Oh, tantangan iyo. Ya, enggak bosan kayak itu nah. Iyalah. Kayak ada tertarik sendiri gitu. Nah, tadi kan disinggung tadi lomba apa tadi Bang Sira yang di tadi sebelum sudah tadi. Al-Qur'an tadi. Oh, MTQ. MTQ tadi ya. MTQ. Itu kan bentuk karya ilmiah. Nah, ada pernah buat buku dah dasarnya atau segala macam? Ada. Alhamdulillah sekarang buku itu udah terbit 1. Karena itu kan terbit. Kita pengen tahu kan sosok Bang Sira ini kan. Ada lah. Kalau buku baru 1 dibuat, sudah bisa juga dicek di TikTok kami itu sudah ada jualan. Penjualan ya. Sudah dipasarkan juga ke mahasiswa yang ada di kampus. Memang berkaitan dengan program studi yang diajarkan. Oh gitu ya. Di ekonomi syariah ini berkaitan dengan keuangan lah. Karena tadi kan semasa masih aktif atau nak wisuda S1 ya dia.
Yo, bentuk karya ilmiah. Apalagi sudah S2 pasti ada karya ilmiah lain yang lebih Kalau karya ilmiah udah yang terbit di jurnal terindeks tuh udah 3 kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti ini dalam waktu dekat buku selesai. Kini ada lagi garap 2 buku. Kemudian penelitian, besok juga kebetulan penelitian di Napalicin. Bentuk PKM itu penelitian kami. Penelitiannya di mana, di gua tuh? Nah, Oh ya, betul yang KKN tadi. Iya, untuk kayak Napalicin tadi itu kami mengangkat tentang peran orang tua terhadap digital untuk anak, cara mendidik anak di era digital. Iyalah. Yang pertama, yang kedua tentang digital UMKM digital. Jadi karena kemarin kami main ke Napalicin, ya satu memang problem solvingnya di sana tuh digital memang. Memang kan terkendala signal. Akses signalnya tuh memang lagi minor di sana. Berhubung kepala desanya bilang nanti di bulan 4 ada pengerjaan tower untuk signal, artinya kami baca peluang. Nah, peluang UMKM digital itu penting. Oh gitu ya. Ya, makanya kami ngangkat arah karya ilmiahnya ke sana nanti, arah jurnal kami ke sana. Jadi kami kasih pelatihan besok nih jam 10 pagi kepada pelaku UMKM. Kemarin sudah didata, ada yang buat martabak, buat apa ini topi capung, cuping itu. Dia. Oh, dari apa deh? Atau kerajinan tangan ada tradisional tadi. Penjahit segala macam, jual baju semua itu sudah kami kumpulin besok sebanyak 21 pelaku UMKM. Ya. Oh iya. Baik makanan maupun support aja mau dia datang ya. Mau dia datang untuk kami ajarkan bagaimana caranya menjadikan usaha ini itu, berbasis betul. digital. Bagus. Mulai dari pemasarannya, pengolahan, kemasannya, packaging ya. Ya, kami latih di sana. Wah, luar biasa. Itulah kan sisi positifnya kalau ada orang luar datang ya dah. Ya benar. Kita betul. Ilmunya tadi masuk. Betul. Alhamdulillahnya masyarakatnya yang ini. Welcome. Nah, itu welcome masyarakat memang itu tadi. Bagi kami. Dukungan masyarakat itu memang penting. Ya, bagi peneliti kayak kami ini kan. Kami kan kategori peneliti juga lah, penulis kan, karena seorang dosen itu kalau masuk ke lingkungan masyarakat, kalau masyarakatnya sudah ada welcome, itu susah untuk kami beradaptasi, itu susahnya. Nah ini Napalicin ini keren. Maksudnya masyarakat ini kalau ini tidak nerimo masuk itu dusun ini, ditanya data dia takut. Iya benar. Kalau dia tidak nerimo kita datang, untuk apa nih kan? Tapi kalau kayak gini kan welcome, enak kita jalan, enjoy. Jadi kita tidak segan untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Nah kebetulan kemarin sudah ngomong sama kepala desa terkait dengan era digital ini harus ngapain. Kalau masuk internet ke sana ke Napalicin, anak-anak itu sudah terkontaminasi dengan gadget, dengan digital. Nah itu yang kami kasih pelatihan besok malam, itu jatah malam bareng ibu-ibu dengan guru-guru di sana. Bagaimana ngontrol anak-anak ini supaya gadgetnya itu terarah, termanfaatkan dengan baik. Betul. Karena kebanyakan disalah manfaatkan. Nah benar, kayak main Instagram, TikTok cuma sekedar like, padahal bisa berkonten kreator, bisa jadi affiliate menjual produk orang lain kita jual. Keuntungannya untuk kita ada banyak itu. Nah itu besok kami ajarkan di sana. Saya setuju yang dulu. Jadi beratnya zaman kan sudah zaman digital. Kita tidak bisa lagi menjual sesuatu tuh. Dengan apa? Gaya-gaya dahulu tuh kan. Ya kan kalau kami tengok kemarin tuh jual martabaknya di meja doang, gitu kan. Meja doang. Ya siapa mau beli orang nggak tahu. Kalau bukan masyarakat situ. Nah kami hadirnya era digital tadi, martabak yang di atas meja ini bisa dikemas dengan baik. Dan dibeli bukan orang dusun, bukan orang yang satu desa aja, bisa sebelah, COD aja. Ya betul. Naik tarif dikit, ongkir, jual bekasam tadi kan, atau dari apa? Cuping itu kan, mereka membuat apabila ada yang mesan. Oh gitu ya. Jadi promosinya penting. Siapa tahu ada orang di Sarolangun atau di kota yang butuh itu banyak, produksi banyak, tinggal calling ekspor. Wah, bisa jadi. Ya kan? Karena cuping itu jarang loh, itu UMKM yang kerajinan tangan tapi langka dibuat. Kebutuhan untuk masyarakat ke UMO, kalau bahasa Sunda itu ke UMO atau ke kebun ya, ke ladang. Itu penting. Saya sangat itu mungkin bahasa dusun gitu, tudung. Nah, ya tudung. Untuk orang ke UMO itu. Ya di Selangor saya belum ada nengok itu. Kalau di Sarolangun kan mereka beli dari Jambi. Jambi, iya betul. Wah itu loh, Kalau ada di sini pengrajin tudung, ya why not kan? Apa yang ini? Kembangkan.
Ambung ya. Ambung ya. Iya. Kami pilih Unau. Bahasa kami Ambung. Itu menarik juga itu. Itu mereka buat, tapi kalau ada yang saya dengar kemarin setelah ditanya, Bang, kami mau minta tolong bikin tudung kayak gitu kan. Ini uangnya 20.000. Nanti mereka buat dalam sehari selesai gitu. Artinya siapa yang mau buat baru dibuatin kan. Yang butuh itu baru dibuatin. Nah, kalau sudah diajarkan pelatihan bagaimana pemasaran, pengemasannya, berbagai ukuran tuh bisa dibuat secara massal, tinggal cari distributornya aja, sellernya aja lagi tinggal nyuplai. Iya. Aku pengen juga ngajak ke Sirako, enjoy ke Morakulam kan. Kayak mana kita panggil UMKM kan. Berarti potensial. Memang menuju Indonesia 2045 ini kan harus potensi lokal. Potensi lokal, betul. Nah, salah satu potensi lokal tuh ya masyarakatnya sendiri harus berkemampuan digital. Kalau kita nutup mata untuk digital payah majunya. Melek lah, harus melek digital dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Bahasanya tuh orang dewasa, orang tua sebagai imigran digital, anaknya melek digital. Melek digital. Tuh ya. Waduh, luar biasa. Generasi digital. Iyalah. Wah, harusnya itulah kadang pengen juga ngajak ke Morakulam kan. Panggil UMKM-nya kan. Bisa. Bisa kita kasih seminar, seminar penyuluhan. Saya ada juga Kak, punya ngundang kawan kan yang di Serlangun kan, dia kan penggiat UMKM juga kan. Iya, benar. Pengen kan ngasih apa ya? Motivasi lah untuk anak muda nih kan. Misalnya ini itulah zamannya, tengoklah orang ini semuanya digital, jual online semuanya, itu ya semuanya dibuat galau gitu Apalagi sekarang nih anak-anak muda nih kalau tidak dibina dengan baik banyak disalahgunakan. Betul. Jadi kalau ada pelatihan segala macam, ini kan basisnya bukan untuk orang-orang yang usia sudah masuk produktif, bahkan anak SD, SMP pun bisa menghasilkan uang dari digital tadi. Benar, sekarang itu yang banyak jadi miliarder muda tuh anak SMA. Betul. Karena anak SMA tuh banyak yang memanfaatkan digital secara maksimal dan efektif tadi. Kenapa dia sudah bisa berjualan online? Padahal bukan barang dia. Makanya disebut affiliate tadi. Saya setuju itu. Bukan barang dia. Kadang dia cuma dia mau promosikan di TikTok. Bahkan saya pernah bilang di TikTok saya pernah gajian tuh 14 juta. Karena jual barang orang. Komisinya luar biasa, mulai dari 7.000 sampai dengan 15.000 komisinya satu produk. Kita tidak perlu repot-repot bungkusin packaging semuanya, mencari bahan baku tidak perlu. Kalau untuk ibu-ibu yang sering kita dulu mungkin kayak skincare itu. Iya, skincare besar juga. Skincare tuh paling besar komisinya. Iya. Sampai dengan 25.000 satu produk terjual. Dan kita tidak perlu repot-repot ngirim ke orang. Maksudnya ngirim barang ke orang. Karena sudah ada yang ngurusnya, ownernya, pegawainya. Kita cuma mempromosikan, masukin keranjang atau masukin ke toko kita, orang beli di toko kita tuh udah dapat komisi. Lumayan. Itu ada nampaknya orang dusun kita kan memanfaatkan digital tadi kan, dia itu promo produk itu, dia jual masuk. Iya, banyak tuh. Iyalah, bagus. Remaja yang paling banyak sekarang jadi jutawan dianya. Anak-anak SMA paling banyak. Kak, ini yang terakhir Kak, apa harapan, ada harapan Kakak nih untuk anak muda sekarang yang masih menempuh pendidikan, apalagi Kakaknya seorang dosen kan, untuk mahasiswa-mahasiswi ya kan. Untuk ini harapan, kalau harapan pasti yang baik-baik Bella. Iyalah, betul. Harapan yang baik kalau untuk mahasiswa ataupun anak muda yang masih SMA, mau meneruskan pendidikan itu jangan banyak milih tempat. Betul. Ya, karena semua itu sama. Semua perguruan tinggi itu sama, yang membedakan itu tingkat kemalasan. Nah, kita kuliah di UGM, kalau kita pribadinya malas, tidak sukses. Dianggap kita kasar omongannya bodoh tuh lah. Mau kuliah di Sarolangun, asal dia rajin dan pintar, ya jadi orang sukses juga. Karena gelarnya sama. Masuk ekonomi di IAI Buya Kaleng Sarolangun dengan UGM, gelarnya sama-sama SE. Nggak ada beda, materinya sama, kurikulumnya sama. Jadi jangan malas dan jangan banyak milih. Nah, kebanyakan anak muda sekarang tuh gengsi.
Betul, karena merasa wah kuliah di sana, kuliahnya di dusun, nggak enak. Tapi kalau segi kemampuan belum tentu. Iya benar. Lagi kalau bahasa narasi di dusun yang tahun-tahun sebelumnya tadi kan, ini kampus negeri, Iya, ini kampus negeri. swasta, harusnya masuk negeri. Nah, sekarang tuh kayaknya tidak perlu lagi. Sekarang nih orang misalnya kemampuan dia, kayak mana? Bahkan sekarang tuh sekolah swasta lebih unggul daripada negeri. Dari SD pun, maaf ya, SD pun orang lebih banyak bisa tak? Saudara IT, sekarang lebih IT yang lagi marak-marak tuh IT. Marak IT ya. Di Selangor Jambi itu luar biasanya IT itu. paling diminati. Karena apa? Dari pagi itu kan ngaji ada di situ, semua tentang agama semuanya diajar di situ. Umumnya pun ada. Karena swasta tuh bisa membayar orang secara profesional dibandingkan negeri. Kalau negeri kan yang menggaji pemerintah. Tapi kalau swasta yang menggaji ya BUMS-nya kan, yang punya lembaganya. Jor-joran cari orang yang, oh ini tamatan luar negeri, kamu tarik ngajar di sekolah saya. Mau berapa bayaran kamu? Jadi dia ngajar secara profesional. Mungkin lebih ke ini ya, mungkin konsep yang swasta dari Anda untuk Anda. Iya. Dia kan bayar. Dia kan bayar. Dari Anda untuk Anda. Tapi kalau segi pemerintah ada kesannya tadi malas, kan? Iya, banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan ya. Kemudian satu lagi kalau pesan untuk anak muda nih. Tidak ada bedanya mahasiswa Sarolangun dengan mahasiswa di luaran sana. Jadi jangan malas. Jangan gengsi, jangan malu. Itu sih pesannya. Kuliahlah dulu, kuliahlah dulu, dicoba dulu. Walaupun Deddy Corbuzier tuh mengatakan sukses itu tidak menjamin dari S1 atau seberapa tinggi pendidikan. Saya setuju itu, Kak. Sebenarnya saya setuju. Tapi setidaknya dengan kita sekolah, dengan kita kuliah itu membesar peluang kita untuk menjadi sukses. Bukan sarjana itu bukan menjamin, bukan. Membesar peluang yang untuk lebih besar. Itu saya bilang tadi. Kemudian pengalamannya lebih banyak. Kalau kuliah pengalamannya lebih banyak. Akan ada adab yang membedakan itu cuma attitude. Ketika orang sukses tidak sarjana dengan orang sukses, tapi dia sarjana, itu yang membedakannya dari segi attitude. Betul. Ya. Dari cara bicara kita udah tahu. Jadi kuliah itu untuk pribadi, pendalaman pribadi, jati diri. Bukan bukan S1 itu sukses. Betul. Tapi kalau di sini penekanan itu harus sukses kalau S1. Benar, karena kita masih wilayah kampung. Tapi kalau di luar mungkin mindset yang seperti Bang Sira sampaikan tadi mungkin benar, orang luar tidak mikir ke situ. Tapi kalau di kampung penekanan dari keluarga, masyarakatnya pasti wah S1 maaf lah. S1 tapi kerjanya itu serabutan gitu. Potong karet. Berarti apa salahnya? Kalau kata kami kayak gini, Bang. Walaupun pekerjaannya itu motong karet, petani, artinya petani berdasi. Betul. Manajemen pengaturan waktu menjadi beda. Itulah gunanya kuliah tadi. Betul. Pendidikan tuh gunanya itu. Tidak peduli pekerjaannya apa, walaupun tukang bikin rumah, tapi saya tukang yang berdasi. Pedagang juga kan, kalau pedagang berdasi. Betul. Artinya kita mampu manajemen banyak hal situ. Cara mengambil keputusannya, strategi dagang dapat. Banyak itu. Oke lah, Kak, makasih banyak, Kak, ya sudah datang di podcast kami. Sama-sama. Tempatnya sederhana. Ini tempatnya luar biasa. Luar biasa nih. Nyaman. Semoga sering-sering belah ke sini kan. Amin, semoga saja ada rezeki lagi main ke sini lagi kan. Ada rezeki jodoh. Mudah-mudahan jodoh sini kan. Kami harap juga kan kakak ke Selangun kaget dengan kawan-kawan, dengan mahasiswi itu kan, misalnya promosilah daerah kami ini kan. Wisatanya bagus, orangnya ramah gitu. Udah beberapa wisata masuk nih ke media sosial saya, ke Instagram. Alhamdulillah. Ini daerahnya Palicin, ini daerahnya Muara Kami soalnya kami pemuda di sini dan masyarakat sini, kami support, kami siap membantu. Misalnya kalau ada butuh, bantuan kita dampingi kan, mau ke Guana Palicin, ke Batu Ampar, bahkan ada kegiatan sosial lain. Di kelurahan kita siap. Kami sebagai pemuda ini terima kasih banyaklah mau datang ke KN sini, memberi kegiatan-kegiatan yang positif sini, membangkit semangat anak mudanya, masyarakatnya kan. Mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama lagi. Siapa tahu tahun depan KKN-nya dibalikkan lagi ke sini kan sama Pak Rektor. Betul. Bisa jadi. Datang lagi berarti kami ke sini. Oke,
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.